Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi animalia seputar tentang Coelenterata. Nah, di sini kita akan bahas apa artinya Coelenterata. Nah, Coelenterata ini sering disebut dengan istilah Cnidaria. Jadi, Coelenterata, Cnidaria itu sama aja ya. Nah, kita perlu ketahui Coelenterata ini berasal dari bahasa mana. Ternyata Coelenterata ini berasal dari bahasa Latin ya, yang terdiri dari koilos. Koilos artinya rongga dan enterot yang berarti usus. Jadi dapat disimpulkan bahwa Coelenterata artinya hewan berongga ya. Jika ditanya berapa lapis tubuh Coelenterata, maka jawabannya 3 lapisan tubuh yang disebut dengan istilah tripoblastik. Tri artinya 3. Jadi tripoblastik 3 lapisan tubuh ya. Kemudian jika ditanya apa saja 3 lapisan tubuh tersebut, 3 lapisan tersebut terdiri dari lapisan ektoderm. Ekto artinya luar atau sering disebut dengan epidermis. Kemudian ada lapisan endoderm. Lapisan endoderm disebut dengan gastrodermis. Nah, ini adalah lapisan dalam. Dan ada disebut dengan mesoglea atau mesoderm, lapisan tengah ya. Itulah ketiga lapisan tubuh yang dimiliki oleh Coelenterata. Lalu yang berikut mengenai simetri tubuh. Simetri tubuh dari Coelenterata ini disebut dengan simetri tubuh radial. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas yang namanya simetri tubuh radial, yang artinya bisa dibagi lebih dari 2 bagian mendapatkan bagian yang sama ya. Itu artinya simetri tubuh radial. Namun perlu Anda ketahui bahwa Coelenterata ini ada beberapa yang bersifat simetri bilateral ya. Simetri bilateral berarti mendapatkan 2 bagian saja, 2 bagian yang sama ya. Lalu yang berikut ciri dari Coelenterata, tidak ada yang namanya pembagian tubuh anterior. Anterior itu apa? Anterior itu maksudnya sisi kepala atau bagian depannya. Jadi ini tidak ada pembagiannya antara sisi kepala dengan sisi ekor atau belakang. Kalau sisi kepala atau depan itu disebut istilah dengan anterior. Sedangkan sisi ekor atau sisi belakang itu disebut dengan istilah posterior ya. Lalu yang berikut, Coelenterata itu termasuk acelomata. Acelomata berarti tidak memiliki rongga tubuh ya. Lalu Coelenterata ini juga tidak memiliki segmen tubuh. Dan sistem pencernaan pada Coelenterata itu belum sempurna. Kenapa? Karena dia tidak memiliki anus. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam sistem pencernaan makanan harus ada namanya anus sebagai saluran akhir pembuangan. Jadi pada Coelenterata ini dia belum memiliki anus sehingga disebut pencernaannya itu belum sempurna. Oke, baik, ciri-ciri yang berikutnya, Coelenterata itu tidak memiliki sistem peredaran darah, sistem pernapasan, sistem ekskresi ya. Sama halnya seperti Porifera ya. Mereka juga belum punya sistem peredaran darah, sistem pernapasan dan juga sistem ekskresi. Nah, pada Coelenterata ini dia memiliki sistem saraf difus berupa jala namanya. Jadi kalau Coelenterata dia disebutlah dengan istilah sistem saraf jala ya. Buat apa gunanya sistem saraf jala? Itu nanti akan dipakai sebagai alat indera dan juga pengatur pergerakan tubuh. Lalu untuk bereproduksi atau menghasilkan keturunan, Coelenterata itu bisa bereproduksi secara seksual dan juga aseksual. Kalau seksual kita tahu melibatkan sel kelamin jantan dan betina. Kalau untuk aseksual dia nanti akan membentuk tunas ya. Lalu yang berikut, Coelenterata itu memiliki penyokong tubuh berupa kerangka hidrostatik ya. Hidro artinya air, jadi kerangka hidrostatik maksudnya di sini yaitu rongga yang berisi cairan ya.
Lalu yang berikutnya, Coelenterata itu punya tentakel yang dilengkapi dengan nematosista. Nah, nematosista ini nanti dipakai untuk menangkap mangsa atau makanan ya. Lalu yang berikut, Coelenterata itu ada yang disebut dengan istilah gastrovaskuler. Nah, gastrovaskuler ini gunanya nanti untuk mencerna makanan dan juga mengedarkannya ke seluruh tubuhnya. Itulah fungsi dari gastrovaskuler pada Coelenterata ya. Lalu untuk bentuk hidup, bagaimana bentuk hidup dari Coelenterata? Apakah melayang-layang atau menempel? Nah, bentuk hidupnya itu ada yang polip, polip itu artinya nempel. Kemudian ada yang medusa, medusa itu artinya bebas, ya. Nah, selanjutnya untuk filum Coelenterata itu dibagi menjadi 3 kelas, 3 kelompok ya. Yang pertama ada disebut dengan kelas Hydrozoa. Nah, kita lihat apa saja yang menjadi ciri dari kelas Hydrozoa. Nah, untuk Hydrozoa itu sendiri ukuran tubuhnya itu berkisar 0,5 sampai 40 cm dan bentuknya itu seperti bentuk tabung. Lalu untuk hidupnya di mana sih kita bisa menemukan Hydrozoa? Itu akan kita temukan di perairan dangkal ya, seperti air laut maupun air tawar. Ya, itu adalah habitat dari Hydrozoa, ada yang hidup di laut dan juga ada di air tawar yang dangkal ya. Lalu untuk bentuk hidupnya, apakah dia polip atau medusa? Nah, untuk Hydrozoa dia bentuk hidupnya polip atau menempel. Nah, contoh dari kelas Hydrozoa itu ada yang disebut dengan hidra. Nah, hidra itu bentuknya seperti ini ya. Kemudian ada disebut dengan obelia. Ya, obelia gambarnya seperti ini. Oke, yang ini obelia, ini hidra. Nah, itulah karakteristik dari kelas Hydrozoa. Kemudian klasifikasi kelas yang kedua disebut dengan kelas Scyphozoa. Nah, untuk kelas Scyphozoa karakteristiknya itu ukurannya berkisar 2 sampai 40 meter ya. Dan itu bentuknya menyerupai mangkok ya. Bayangkan aja mangkok yang ada di rumahmu ya, kira-kira seperti itu bentuk dari Scyphozoa. Kemudian untuk bentuk hidupnya itu berbentuk medusa ya. Medusa itu tadi bebas, artinya dia bisa melayang-layang di air ya. Kemudian ini untuk Scyphozoa hidupnya itu di laut. Contohnya itu adalah Aurelia aurita atau disebut dengan ubur-ubur. Nah, itu adalah contoh dari Scyphozoa. Untuk gambar ubur-ubur udah sering kita lihat seperti gambar ini. Baik, kelas yang terakhir dari Coelenterata disebut dengan kelas Anthozoa. Nah, untuk kelas Anthozoa, karakteristiknya atau ciri-cirinya yang pertama bentuknya seperti bunga ya. Kemudian untuk hidupnya itu secara polip atau menempel pada substrat ya. Substrat itu maksudnya boleh batu-batuan, dia akan hidup dan melekat pada batu-batu yang ada di pantai ya. Untuk contoh dari kelas Anthozoa ada namanya anemon laut, karang laut. Karang laut ini sering disebut dengan koral. Kemudian ada kipas laut dan ada juga pena laut. Nah, untuk gambarnya ini adalah gambar dari anemon laut. Lalu ini adalah karang laut, ini kipas laut karena mirip seperti bentuk kipas. Lalu ini adalah pena laut karena bentuknya mirip seperti pena sehingga disebut dengan pena laut. Nah, itulah karakteristik dari Coelenterata beserta pembagian kelasnya sebanyak 3 tadi ya. Demikian pertemuan kita hari ini seputar tentang Coelenterata. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat dan mudah kamu pahami. Sampai jumpa di materi video selanjutnya.